keluar dari dunia dongeng. Dan mungkin saya keluar dari dunia dongeng karena saya adalah orang Jawa, suku Jawa, dan berasal dari Jawa. Bonjour à tous, je m'appelle Céline Justicia dan biasa dipanggil Céline. Saya dari mahasiswa sastra Prancis dari Universitas Gadjah Mada. Nah, kali ini saya akan membahas atau menguak mengenai karya sastra yang berjudul Voyage de Paris à Jawa atau Kembaran dari Paris ke Jawa, yang ditulis oleh Honoré de Balzac. On y va! Cerita pendek dari Voyage de Paris à Jawa ini menceritakan mengenai pengalaman sebuah tokoh anonim yang mana dia ini menceritakan bagaimana pemandangan atau suasana yang ada di Jawa, baik itu secara mitos atau baik itu secara pemberian interpretasi antara perempuan di sastra perjalanan ini. Karya dari Balzac ini, dia tidak benar-benar ingin menggambarkan Jawa secara akurat seperti yang kita ketahui pada zaman ini. Namun, Balzac menceritakannya dengan gaya yang orientalis pada umumnya, yaitu dengan imajinasi yang cukup liar. Sesuatu yang disebut eksotisme atau orientalisme adalah sesuatu yang berbeda. Nah, berbeda ini berbeda dalam hal apa? Yaitu berbeda dalam hal pandangan antara bangsa barat dan bangsa timur. Nah, bangsa barat ini merasa terkagum-kagum dengan apa yang ada di timur karena hal tersebut tidak ada di barat. Apa yang perempuan Jawa rasakan, pikirkan, ataupun dilakukan, kita semua tidak tahu. Namun, di dalam buku ini dijelaskan bahwa imajinasi liar tersebut digambarkan secara belak-belakan seolah-olah Balzac itu pernah kemari. Padahal nyataannya lihat aja belum. Nah, tetapi sebenarnya ada seorang sahabatnya Balzac ini yang pernah datang kemari. Namun di abad 18, sedangkan buku ini terbit di abad ke-19. Dan cerita ini, perempuan Jawa seringkali diposisikan sebagai penjaga rahasia atau sebuah penjaga mitos. Seperti yang kita ketahui, adanya Dewi Sri atau sebagai Dewi penjaga kesuburan, dan juga ada penggambaran mengenai Gunung Merapi dan juga tanaman upas yang dijelaskan dalam buku ini. Nah, di dalam buku ini dijelaskan beberapa mitos yang cukup menarik, yaitu adanya tanaman upas. Nah, tanaman upas yang kita ketahui pada saat ini merupakan sebuah getah. Nah, di situ dijelaskan bahwa di Jawa ini terdapat banyak sekali kematian yang mungkin akan datang. Salah satunya adalah jika kita membalurkan getah upas tadi ke dalam keris, lalu orang-orang itu akan mati ya, hanya dengan menghidupnya saja. Padahal nyatanya tidak seperti itu, bukan? Mengapa karya ini masih relevan pada hari ini dan juga pada zaman ini? Nah, karya ini cukup relevan karena agar kita dapat mengetahui bagaimana penggambaran dari orang-orang Eropa atau orang-orang Barat pada saat kolonialisme pada saat itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa buku ini terbit saat Jawa itu masih terkolonialisasi oleh bangsa Belanda, yang kemudian hal ini memunculkan banyak stereotip dari berbagai kalangan dan merupakan sebuah karya yang dapat diuji dengan teori orientalisme yang seperti tadi saya jelaskan. Deskripsi dari Balzac tentang alam, tumbuhan, dan segala eksotisme yang ada di Jawa ini terasa sangat tidak masuk akal, bukan? Nah, kemudian membuat pembaca Eropa abad ke-19 tersenyum nih karena keterasingan. Nah, berikutnya, para pembaca modern ini terlihat sebagai sindiran terhadap stereotipikal dari kolonial. Balzac menggambarkan Jawa sebagai tempat di mana segala sesuatu memiliki unsur magis, hewan, tumbuhan, dan bahkan penduduk tampak seperti keluar dari dunia dongeng. Dan mungkin saya keluar dari dunia dongeng karena saya adalah orang Jawa, suku Jawa, dan berasal dari Jawa. Banyak pohon-pohon di Jawa yang dianggap mistis. Begitulah kata Balzac dalam bukunya. Narator seringkali dibuat terpesona oleh hal-hal yang ia tidak benar-benar pahami, yang menciptakan humor situasional. Nah, ketidaktahuannya bercampur dengan keyakinan berlebih khas orang Eropa menghasilkan momen yang ironis. Contohnya, narator berbicara panjang lebar tentang keunikan adat istiadat atau ritual Jawa. Tetapi, penjelasannya dipenuhi dengan kesalahpahaman atau interpretasi yang konyol. Seperti dia mengungkapkan bahwa pohon-pohon itu sebenarnya dipuji sebagai roh gitu.
yang sebenarnya tidak semua orang Jawa menganggapnya seperti itu, dan bahkan dia tidak tahu sebenarnya apa yang ada di pikiran kita, karena sebenarnya itu adalah imajinasi yang bercampur dengan realitas. Cerita berakhir ketika narator kembali lagi ke Paris. Nah, di situ narator dapat membayangkan bahwa Jawa ini adalah pulau yang mistis dan penuh refleksi mendalam tentang eksotisme. Dan juga kisah ini bukanlah kisah petualangan yang nyata ataupun sebuah laporan gitu. Jadi dia di sini hanya sebuah mimpi yang dia jadikan seperti seolah nyata. Maka dari itu di sini adanya perdebatan atau ketegangan antara imajinasi dan mimpi atau bukan realitas. Nah, di situ menjadi sulit dibedakan gitu. Merci beaucoup telah menonton video ini. Nah, semoga pembelajaran tentang karya sastra Honoré de Bajak, Voyage de Paris à Jawa, dapat memberikan kita pembelajaran yang banyak mengenai mitos yang ada di Jawa, dan kemudian peran perempuan di Jawa yang digambarkan oleh orang-orang Eropa, dan kemudian mengetahui konsep teori dari orientalisme, kemudian eksotisme, dan kita dapat berefleksi kembali apa yang dapat kita lakukan untuk Jawa dan juga Indonesia tercinta. Terima kasih.